Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis TT2 kelas I yang diampu oleh dosen Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo SHMH. Di sini kelompok 1 beranggotakan 5 orang, yakni diantaranya saya sendiri, Aulina Zahra Putri dengan NIM 036, lalu teman saya Arya Wiratama dengan NIM 094, Rahmat Dandi dengan NIM 404, Muhammad Sabiril Hudaya dengan NIM 546, dan Muhammad Albar dengan NIM 550. Langsung saja kita masuk ke hukum pengangkutan udara. Apa yang dimaksud dengan angkutan udara? Angkutan udara dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang angkutan udara dinyatakan bahwa angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Selanjutnya dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang angkutan udara dibagi beberapa angkutan udara, apa saja? Angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga. Angkutan udara niaga ini merupakan angkutan yang bersifat umum dengan memungut suatu pembayaran. Jadi usaha ini tuh mengambil suatu barang-barang maupun kargo maupun yang lainnya dengan memungut suatu pembiayaan. Sedangkan angkutan udara bukan niaga ini sebaliknya dari angkutan udara niaga, bahwa angkutan udara bukan niaga ini bersifat khusus. Di sini contohnya seperti digunakan untuk dinas-dinas kenegaraan maupun dalam bidang militer. Lalu angkutan udara niaga ini juga terbagi menjadi dua, yakni terjadwal dan tidak terjadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah mengenai pihak-pihak dalam pengangkutan umum. Yang pertama adalah penumpang. Adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut atau semua orang ataupun badan hukum menggunakan jasa angkutan, baik itu angkutan darat, udara, laut, dan kereta api. Yang selanjutnya adalah pihak pengangkut. Menurut E. Suherman, beliau mendefinisikan pengangkutan udara yaitu setiap hak atau setiap pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pihak penumpang ataupun pengirim atau pengirim barang. Perjanjian dapat dibuktikan dengan dokumen angkutan yang diberikan oleh penumpang atau pengirimnya. Selanjutnya adalah mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak. Yang pertama adalah hak pengangkut. Secara umum, hak pengangkut ini adalah menerima pembayaran ongkos angkutan dari penumpang atau pengirim barang atas jasa angkutan yang telah diberikan. Akan tetapi di dalam Ordonansi Pengangkutan Udara tahun 1939 ditentukan hak pengangkut yaitu sebagai berikut. Pada pasal 7 ayat 1, setiap pengangkut barang berhak untuk meminta kepada pengirim untuk membuat dan memberikan surat yang dinamakan surat muatan udara. Setiap pengirim berhak untuk meminta kepada pengangkut agar menerima surat tersebut. Dan yang kedua ada pada pasal 9, bila ada beberapa barang, pengangkut berhak meminta kepada pengirim untuk membuat beberapa surat muatan udara. Dan yang terakhir terdapat pada pasal 17 ayat 1. Bila penerima tidak datang, bila ia menolak untuk menerima barang-barang atau untuk membayar apa yang harus dibayarnya, atau bila barang-barang tersebut disita, pengangkut wajib menyimpan barang-barang itu di tempat yang cocok atas beban dan kerugian yang berhak. Selanjutnya akan disambung oleh Arya Wiratama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Wiratama dan saya akan menjelaskan tentang kewajiban pengangkut. Secara umum, kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang beserta bagasinya dan menjaga sebaik-baiknya. Ada beberapa kewajiban pokok pengangkut udara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengangkut penumpang dan barang serta menerbitkan dokumen angkutan sebagai imbalan hak yang memperoleh pembayaran biaya angkutan. Yang kedua, mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan pesawat udara. Yang ketiga, yaitu dapat menjual kiriman yang telah disimpan yang karena sifat dari barang yang tersebut mudah busuk. Yang keempat,
bertanggung jawab atas kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut. Yang ketiga yaitu selanjutnya ada hak penumpang. Seorang penumpang dalam perjanjian angkatan udara tentunya mempunyai hak untuk diangkut ke tempat tujuan dengan pesawat udara yang telah ditunjuk atau dimaksudkan dalam perjanjian angkatan udara yang bersangkutan. Di samping itu juga penumpang atau ahli warisnya berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai yang bersangkutan. Selanjutnya itu ada kewajiban penumpang. Sebagai salah satu pihak dalam perjanjian angkatan udara, maka penumpang memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, membayar uang angkutan. Yang kedua, mengindahkan petunjuk-petunjuk dari pengangkut udara. Ketiga, menunjukkan tiket kepada pegawai-pegawai. Keempat, tunduk kepada peraturan-peraturan pengangkatan udara. Dan yang terakhir, memberitahukan kepada pengangkut udara tentang barang-barang. Saya akan menjelaskan materi tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Yang pertama, aspek keselamatan penerbangan. Tujuan utama kegiatan penerbangan komersil adalah keselamatan penerbangan. Aspek ini berkaitan erat dengan perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa transportasi udara niaga. Dalam konteks ini, maka semua perusahaan penerbangan wajib untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mencelakakan konsumen. Oleh karena itu, setiap perusahaan penerbangan komersil dituntut untuk menyediakan armada pesawat yang handal dan selalu dalam keadaan layak terbang. Keselamatan penerbangan berkaitan erat dengan fisik pesawat terbang serta aspek pemeliharaan atau maintenance. Yang kedua, aspek keamanan penerbangan. Secara fisik, aspek keamanan merupakan suatu aspek yang paling terasa oleh konsumen pengguna jasa angkutan udara. Di samping aspek kesehatan pesawat udara, keamanan penerbangan maksudnya adalah aman dari berbagai gangguan, baik secara teknis maupun gangguan dari perampokan, perampasan, atau teroris. Dalam aspek keamanan ini, perusahaan penerbangan wajib menjamin keamanan selama melakukan penerbangan terhadap konsumennya. Yang ketiga, aspek kenyamanan selama penerbangan. Dalam aspek kenyamanan dalam penerbangan terkandung makna bahwa perusahaan penerbangan komersial wajib memberikan kenyamanan kepada penumpangnya. Aspek kenyamanan penerbangan berkaitan erat dengan kelengkapan pesawat udara seperti tempat duduk, kelengkapan fasilitas, pengaturan suhu udara. Dan terakhir, aspek pelayanan. Bisnis angkutan udara merupakan salah satu bentuk perdagangan jasa, sehingga pelayanan merupakan salah satu indikator sering dijadikan pilihan para calon konsumen. Sehubungan dengan tersebut, aspek pelayanan dalam transportasi udara berkaitan erat dengan prosedur pembelian tiket pesawat dan prosedur penentuan tempat duduk atau boarding pass. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan perlindungan hukum terhadap konsumen yang sebagian sudah dijelaskan oleh Saudara Alba. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutannya, yaitu aspek yang kelima, yaitu ada aspek penentuan tarif atau ongkos penerbangan. Tarif merupakan kombinasi dari macam-macam komponen biaya dalam pengangkutan udara niaga. Memasuki aspek yang keenam, yaitu aspek perjanjian angkatan udara, yaitu memberikan perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi udara niaga, yaitu menyangkut aspek perjanjian pengangkutan. Aspek yang ketujuh yaitu ada aspek pengajuan klaim, yaitu resiko kecelakaan menimbulkan kerugian bagi penumpang. Dengan hubungan tersebut, maka diperlukan perlindungan konsumen bagi penumpang. Dan aspek yang terakhir ada aspek perlindungan melalui asuransi. Apa itu? Yaitu perusahaan penerbangan mengerasikan dirinya terhadap resiko-resiko yang kemungkinan akan timbul dalam penerbangan. Dari sekian presentasi kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.